Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang saya kasihi dan dikasihi oleh Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika sore hari ini kita bisa kembali beribadah, kita sepenuhnya percaya. Semua ini bisa terjadi karena kebaikan hati Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, dan kasih karunia, di mana Tuhan kembali mengumpulkan setiap kita. Sebagai orang percaya, kita paham bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini bisa terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Oleh sebab itu, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita beribadah dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, biar ibadah kita bisa memuliakan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Biar ibadah kita boleh membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang paling dalam. Kita bisa membuka hati dan telinga kita, mata kita untuk berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, yang menguatkan, yang menuntun langkah-langkah hidup kita ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama di dalam memulai ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang terus-menerus memanggil anak-anak-Mu untuk datang kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Oleh sebab itu kami paham ya Bapa, semua ini bisa terjadi karena Engkau sendiri yang berinisiatif untuk memanggil setiap kami mendekat kepadamu. Biarlah kesempatan yang Kau berikan ini boleh kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, urapi setiap kami, penuhi kami dengan damai, sejahtera dan sukacita-Mu di tengah-tengah kehadiran-Mu, di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau mengurapi. Kami menyerahkan sekali lagi pribadi lepas pribadi, ampuni ya Tuhan jika ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ampuni dan sucikan, supaya setiap kami tidak terkecuali ya Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk bertemu dengan Engkau, untuk bersama-sama kami boleh beribadah di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih, dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar-benar haus dan lapar untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan Tuhan disukakan dan Tuhan disenangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab kita mempunyai Tuhan yang hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong buktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat kembali ke hadapan-Mu dengan permohonan doa-doa kami. Kami mohon Tuhan hikmat dan pertolongan-Mu di dalam persiapan kami menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tolong Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami untuk siap menerima firman-Mu dan perjamuan kudus yang akan diadakan pada kebaktian online Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Juga Tuhan kami mohon kesatuan hati dalam menyambut kebaktian online Paskah bersama seluruh kampus pada tanggal 4 April 2021. Tuhan kami mohon hikmat bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dengan karunia, kuasa, dan kasih-Mu, kami mohon untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu. Kami rindu akan kebangunan dan kebangkitan rohani di dalam maupun di luar gereja kami. Kami rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa mempersatukan visi kami dengan visi-Mu, karena Engkau sempurna Tuhan. Engkau sempurna di dalam segala hal. Terjadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, di bumi maupun di surga. Tuhan, kami berdoa bagi negara dan masyarakat Kanada. Berikanlah hikmat dan petunjuk-Mu pada Perdana Menteri Justin Trudeau dan para pembantunya, agar dapat menciptakan pemerintahan yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tolonglah mereka dalam membuat keputusan yang adil, transparan, bijaksana, dan merata, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami mohon agar pemerintah bisa melindungi kelompok minoritas dan vulnerable dari serangan segelintir orang atau kelompok yang ignoran dan intoleran pada ras yang berbeda dengan mereka. Tuhan, ampunilah kelompok orang-orang ini agar mereka bisa bertobat dan hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus, sehingga mereka pun bisa memperoleh masa depan yang penuh pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami mohon bimbingan, perlindungan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah masyarakat Kanada untuk bisa terus sadar dalam mengikuti peraturan kesehatan, sehingga kurva COVID, khususnya new varian, bisa turun. Kami mohon semoga distribusi vaksin bisa terus berjalan lancar dan tidak terlambat.
juga ekonomi Kanada bisa dipulihkan kembali. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat dan petunjuk-Mu pada Presiden Jokowi dan jajaran menteri dan kabinetnya. Kami mohon kekuatan, tuntunan, perlindungan, kesehatan dan hikmat. Pemerintahan yang takut akan Engkau. Pemerintahan yang humble dan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Kami juga berdoa agar masyarakat Indonesia bisa terus bersabar dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan. Penyaluran vaksin bisa terus berjalan lancar dan masyarakat dari setiap lapisan bersedia untuk divaksin agar pandemi bisa cepat tertanggulangi. Kami mohon juga agar perekonomian Indonesia bisa dipulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini kami mau sama-sama datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
bebaskan kami. Hanya darah-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Hanya darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba pada hari Minggu terakhir dalam ibadah kita yang membahas tema Lent yang bertemakan jejak langkah Kristus menuju kemenangan. Tapi baiklah sebelumnya kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan meminta penerangan yang datang dari Roh Suci sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Engkau memberi pencerahan kepada kami, sementara kami menyimak, sementara kami mendengarkan, sementara kami membaca firman Tuhan. Biarlah muncul buah-buah kebenaran dari hasil pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Mari. Kalau saudara sudah mempersiapkan Alkitab, masing-masing boleh membukanya dan membacanya bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bagian ayat yang barusan kita baca, ini saya ambil bagian yang mana ketika Yesus sedang berdoa kepada Bapanya untuk murid-muridnya. Ada 3 bagian dari pasal 17 ini yang kita bisa perhatikan. Ayat yang pertama adalah doa Yesus kepada Bapanya. Ayat 6 sampai dengan yang ke-19 adalah doa Yesus kepada Bapa bagi para murid-muridnya. Dan ayat 20 sampai ayat 26 adalah doa Yesus kepada Bapa
untuk orang-orang percaya. Apa yang Yesus doakan kepada Bapanya di ayat 6-26, termasuk dari perikop yang barusan kita baca, itu berlaku bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya pada hari ini. Doa ini dipanjatkan oleh Yesus saat menjelang dia ditangkap, saudara. Doa ini sering disebut sebagai doa imam besar. Doa yang paling panjang yang pernah tercatat di dalam Alkitab yang dinaikkan oleh Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus sendiri. Kenapa ini disebut doa imam besar? Karena dalam isi daripada doa tersebut, itu menunjukkan Yesus sebagai imam besar mempersembahkan korban. Dan korban itu tiada lain adalah dirinya sendiri yang dipersembahkan sebagai tebusan, mati di atas kayu salib bagi dosa manusia, yang mana sebentar lagi dia akan mengalaminya. Kenapa disebut doa imam besar? Karena Yesus berdoa syafaat sebagai perantara, sebagai pembela bagi untuk murid-muridnya. Doa ini dipanjatkan kepada Bapanya. Di dalam doa tersebut, dia menaikkan doa ini secara lantang. Dia menengadah ke langit dan dia berdoa secara publik, yang mana murid-muridnya dapat mendengarkan secara langsung, saudara. Dan ini doa yang tidak mudah karena Yesus tahu dalam waktu beberapa jam saja dia akan ditangkap. Tapi kalau saudara perhatikan isi daripada doa ini penuh dengan keyakinan. Doa ini penuh dengan pengharapan. Doa ini penuh dengan iman. Dan doa ini merupakan doa permohonan. Dalam doa ini kita menyaksikan, kita mendengarkan bahwa Yesus datang kepada Bapanya, kepada Tuhan yang berdaulat, yang sanggup memelihara, sanggup melindungi, sanggup menjaga mereka yang sudah menjadi milik Bapanya di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Doa ini kalau kita baca merupakan doa yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan encouragement kepada Anda dan saya. Karena doa ini bergantung kepada Bapa sendiri yang berdaulat, yang sanggup menjaga, melindungi, dan memelihara anak-anaknya. Doa ini dipanjatkan oleh Yesus sendiri bagi saudara dan saya. Sungguh luar biasa, sungguh menguatkan, dan sungguh menakjubkan. Dalam doa syafaat Tuhan Yesus, dalam permohonannya, Yesus khusus menyebutkan dan meminta kepada Bapa supaya Bapa memelihara mereka di dalam kuasa namanya, supaya Bapa menjaga. Dan di ayat 15, supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Yesus sudah memelihara para murid, Yesus sudah menjaga para murid, mereka yang ditentukan menjadi milik Tuhan, dipelihara di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan mereka. Yesus jaga mereka. Nah, sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Doa ini dipanjatkan, saudara, kepada saudara dan saya juga. Supaya Bapa memelihara, Bapa menjaga, dan Bapa melindungi, khususnya daripada yang
jahat. Ini satu doa yang memberikan satu pengharapan, satu kekuatan, satu pesan, satu keyakinan, satu penghiburan bahwa apapun juga karena Bapa itu berdaulat, Dia sanggup melindungi, Dia sanggup menjaga, Dia sanggup memelihara saudara dan saya di dalam mengikut dan mengiring Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi. Sebentar kita akan simak bentuk penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan seperti apakah yang Yesus maksudkan ketika Dia berdoa kepada Bapanya. Di ayat 15, ada satu permohonan Yesus yang menarik untuk disimak. Ayat 14-nya berkata, ada satu dunia yang membenci Yesus, membenci murid-muridnya. Dan Yesus meminta khusus kepada Bapa bahwa murid-muridnya, orang percaya, gerejanya tidak diambil dari dunia itu. Apa yang sebenarnya penulis ini mau maksudkan, saudara? Secara sederhana, berbicara tentang kata dunia yang notabene Yohanes dari penulis Perjanjian Baru paling banyak memakai kata dunia ini, baik di Injil maupun surat-suratnya. Yang pertama, dunia itu artinya lokasi, bumi, alam semesta. Ibrani pasal 1 ayat 2, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kisah pasal 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Yohanes pasal 13 ayat 1 berbicara tentang lokasi sekali lagi. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus akan meninggalkan bumi. Jadi pengertian pertama adalah bumi secara fisik, sebuah lokasi. Arti yang kedua, ketika Yohanes memakai kata dunia, itu adalah manusia, ciptaannya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dimaksudkan Yohanes adalah manusia. Dia menciptakan alam semesta, tapi dia memfokuskan perhatian karya keselamatannya kepada manusia yang telah jatuh, memberontak, dan menolak akan Tuhan. Arti kata yang ketiga, dan ini yang sering dimaksudkan oleh Yohanes dan dipakai dalam konteks ini, ialah kata dunia, yang artinya sebuah sistem, sebuah tatanan, pola pikir, pola pandang, filsafat, yang dibangun sedemikian rupa, yang menyesatkan sebuah pendekatan yang pada intinya menolak Tuhan, pada intinya memberontak terhadap Tuhan. Dunia ini adalah sebuah sistem yang dimaksudkan oleh Yohanes. Itulah sebabnya dalam doa Yesus, Dia berkata dunia ini, sistem itu membenci Yesus dan membenci para muridnya karena sudah tidak sama lagi. Yohanes pasal 15 ayat 18, murid-muridnya sudah diingatkan sebelumnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah
bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia ini yang dimaksudkan Yohanes adalah sistem, tatanan, filsafat, pendapat, nilai-nilai yang menyesatkan, yang menentang akan Tuhan. Ayat 19 Yohanes 15, sekiranya kamu dari dunia, dari sistem itu, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu sudah menjadi milik Tuhan, mengalami Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, itulah sebabnya jalannya tidak sama, pandangannya berbeda. Ini yang dimaksudkan Tuhan dengan kata dunia. Alam pemberontakan ini itu dipimpin, dibentuk, diciptakan oleh si pemberontak itu sendiri. Alkitab mencatat namanya iblis, antara lain kuasa kegelapan, ilah dunia ini, penguasa dunia ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. The God of this world. Yang bisa membuat pikiran orang itu tertutup, dibutakan untuk tidak sanggup melihat terang. Itu pekerjaan iblis, saudara. The God of this world. Bekerja tatanan dunia ini. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia disebut dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang membelenggu, menindih, sehingga orang tidak bisa terlepas. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka belenggu tersebut dipatahkan, rantai itu diputuskan, rantai dosa. Yohanes pasal 12 ayat 31, Yesus pernah berkata, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, penghakiman terhadap iblis. Dia disebut penguasa dunia. Dunia tatanan tadi yang memberontak, penguasanya adalah iblis sendiri. Surat Petrus mengingatkan kepada jemaat untuk menguatkan mereka yang sedang dalam masa penderitaan. Petrus mengingatkan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, bukan sahabatmu, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dengan dia dengan iman yang teguh. Saudara, iblis, kuasa kegelapan, penguasa dunia, ilah dunia ini, saudara. Dan Yesus itu meminta kepada Bapa supaya kita dilindungi dari serangan yang bertubi-tubi ini yang datang daripada si jahat. Itulah sebabnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, Yohanes mengingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena dunia ini dimiliki oleh penguasa dunia, dia mengingatkan untuk orang percaya tidak mengasihi dunia. Sistem yang memberontak, yang menyesatkan, penuh ketakutan, penuh kecurigaan ini. Jangan terlibat di dalamnya. Pasal 2 ayat 16, 1 Yohanes, sebab semua yang ada di dalam dunia, semua,
Tiga ciri, saudara: keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Intinya tiga itu, saudara. Dan ini pertempuran rohani yang Anda dan saya sedang hadapi hari lepas hari. Yakobus mengingatkan bahwa kalau sampai ada orang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena dunia penguasanya adalah iblis. Dia tidak akan membawa saudara mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan berhati-hati. 2 kali dalam ayat yang ke-17 dan 19 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, bukan dari dunia ini adalah akibat daripada Yesus menguduskan dirinya bagi murid-muridnya dengan cara menyerahkan dirinya menjadi korban di atas kayu salib yang menjadi penebus mereka, supaya mereka, murid-murid Tuhan, Anda dan saya, dapat mengalami, menerima, dan dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga di dalam hidup kita tercipta rasa haus, kerinduan baru untuk hidup dalam kebenaran. Yesus memisahkan dirinya khusus mati bagi saudara dan saya supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia menyampaikan kebenaran Bapa kepada Anda dan saya. Firman-Nya itu menuntun, memimpin saudara, menguduskan kita untuk memilih Tuhan, untuk bertobat, untuk merendahkan diri, untuk mencari Tuhan, untuk mencari mana fondasi-fondasi mana yang kita perlu pegang teguh, dan hal-hal mana yang menegur, hal-hal mana yang harus kita tinggalkan, supaya kita bisa dipisahkan, dikuduskan bagi Yesus dan bagi tujuannya. Ini yang dimaksudkan Yesus, saudara, bahwa Anda dan saya sudah dipisahkan oleh Yesus untuk Dia, untuk kebenaran, untuk mengalami kebenaran. Ketika Yesus meminta kepada Bapanya supaya kita tidak diambil dari dunia ini, tapi dilindungi daripada yang jahat. Tentu Yesus tidak bermaksud artinya supaya kita tidak memiliki masalah dalam dunia ini. Kita tidak mengalami penderitaan apa-apa. Kita tidak mengalami tantangan apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam doa ini. Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah kita ditempatkan dalam dunia ini untuk satu dan maksud tujuan yang mulia. Yang pertama, supaya Anda dan saya didewasakan. Kita tentu mengerti, saudara, bahwa kalau membaca firman Tuhan, murid-murid Yesus itu sebagian besar mati syahid karena pengabdiannya kepada Kristus. Mereka memilih Tuhan lebih daripada apa yang disodorkan oleh iblis dan dunia. Saudaraku, tentu yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah supaya ketika kita menghadapi dunia, yang mana si jahat itu menyodorkan segala bentuk cara
tipuannya, Anda dan saya tetap kedapatan setia mengiring Tuhan, memilih untuk bersabar, memilih untuk menguasai diri, memilih untuk memilih kebenaran, memilih untuk setia. Dan disinilah Tuhan itu membentuk kehidupan saudara. Anda dan saya belajar mengenal Dia lagi. Kita diajar untuk berlutut dan memohon, belajar untuk bersandar, belajar untuk menyerah di hadapan Dia. Dan dengan demikian kita dibersihkan, saudara. Kita dibentuk sedemikian rupa sehingga kita makin mengenal siapa Tuhan yang kita cintai. Tentu dari waktu ke waktu, saudara, Tuhan melepaskan kita dari bencana, Tuhan menyelamatkan kita dari situasi yang bakal membahayakan kita secara fisik. Kita ngucap syukur untuk itu semua. Tapi itulah bukan garansi apa-apa. Yang dimaksudkan di sini ialah supaya iblis jangan cari keuntungan, ambil keuntungan dari situasi tantangan yang Anda dan saya hadapi. Jangan sampai si jahat itu menipu kita sehingga kita memilih jalan dia. Yesus khusus berdoa supaya kita dilindungi dari pekerjaan iblis yang semacam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Dia berjanji Dia telah melakukannya dan Dia terus bekerja di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita terus bertumbuh, makin hari makin diubahkan, makin hari makin mengenal Dia. Mari saudara, kita ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Ini janji Tuhan, dan ini yang Tuhan Yesus doakan bagi saudara dan saya. Tendensi orang percaya ketika menghadapi sistem dunia yang mulai tambah rusak ini, saudara, baik dari sudut moralitas, tatanan keluarga, pernikahan, dalam bentuk apapun juga pendidikan, cara kita mendidik anak, itu begitu rupa datang bertubi-tubi. Ada orang-orang Kristen yang memilih untuk mengisolir diri, hanya berkumpul dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang percayanya sama, melindungi diri sendiri karena tidak ingin menjadi duniawi. Lockdown secara rohani, saudara. Apa yang terjadi kalau lockdown rohani, saudara? Seperti yang tadi saya sebut. Menurut berita yang ada, kebanyakan rata-rata setiap bulan kita mengalami lockdown, mengisolir diri, berat badan kita naik hampir 2 pound sebulan. Stres, dan kebanyakan duduk, tidak exercise, saudara. Kalau kita lockdown rohani, tidak mau berbuat apa-apa, menyendiri, ya kita bisa mungkin gemuk secara rohani, tapi tidak sehat. Kita hanya ingin kumpul dengan orang yang bahasanya sama, bahasa Kristen, pola pikirnya sama, pola pikir Kristen. Kita ingin tinggal di dalam neighborhood yang semuanya anak Tuhan, aman rasanya. Kita mengisolir diri. Atau sebaliknya kita memisahkan diri begitu rupa, tidak ingin dicemarkan oleh dunia di sekitar kita. Kita melarikan diri, tidak ingin menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi seperti orang Farisi. Kita mengutuk
budaya yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita, betapa rusaknya, betapa melencengnya, betapa jahatnya, dan kita merendahkan orang lain yang tidak bisa benar seperti kita, tidak sekudus kita, tidak sebaik kita. Itu yang terjadi, saudara. Atau sebaliknya, kita tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak peduli orang hilang binasa di luar Kristus. Atau kita menjadi sama dengan dunia. Tindakannya sama, cara bicaranya sama, pandangannya sama, sehingga orang yang belum mengenal siapa Tuhan itu tidak bisa melihat perbedaan yang ada, atau saudara dan saya membawa perbedaan. Dan ini tendensi-tendensi yang ada yang seringkali terjadi. Selain Tuhan mau kita memuliakan Dia di tengah-tengah tantangan kehidupan, menghadapi dunia sistem tatanan yang dikontrol oleh penguasa dunia ini, meskipun kita tidak menjadi bagian prinsip daripada dunia tersebut, saudara dan saya mengalami peperangan rohani begitu rupa, sehingga kita mengerti cara menyembah Tuhan, kita mengerti cara berdoa kepada Tuhan, kita belajar bergantung kepada Dia, belajar memuliakan Tuhan, kita didewasakan. Alasan berikutnya, Yesus nyatakan di ayat 18 dan 19, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Yesus mengulang lagi setelah kebangkitannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ayat 22, yang mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di sini Yesus mengutus. Kenapa kita masih tinggal? Karena Yesus merindukan dunia ini berjumpa, mengenal karya keselamatan di dalam Yesus. Itulah sebabnya Anda dan saya masih di sini, ditempatkan dalam dunia ini. Bukan untuk menyendiri, bukan untuk bersembunyi, bukan untuk tidak peduli, saudara. Tapi untuk melayani. Perhatikan baik-baik, kita dipanggil untuk mengasihi, melayani, membawa kemurahan, memberi kebaikan, membawa terang ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Meskipun mereka dalam kegelapan, hati mereka ingin mencari solusi, ingin mengalami sesuatu yang menjadi dambaan mereka, ingin lepas dari kungkungan dosa dan belenggu-belenggu yang ada, yang iblis itu mencoba menarik mereka sedemikian rupa. Jadi bagaimana seharusnya kita ini membawa Yesus ke tengah-tengah dunia? Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus berkata ketika dia mengutus ke-70 muridnya, kamu vulnerable. Ada banyak konsekuensi bisa terjadi ketika Tuhan mengutus engkau. Ada banyak konsekuensi, tantangan yang bisa terjadi, tapi engkau harus bijaksana. Engkau harus jaga hatimu. Tuhan, Gembala yang agung, itu menyertai di dalam kehidupan kita. Caranya hidup kita seperti apa? Matius 5:16.
Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat 13-19, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam itu hanya mempunyai fungsi ketika bersentuhan dengan makanan, dengan daging, saudara. Anda dan saya akan berfungsi penuh sesuai dengan maksud Tuhan ketika kita bersentuhan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Ini rancangan Allah bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Saudaraku, kita dipanggil untuk melayani, mengasihi, memberi kemurahan, mendoakan, hospitable, peduli. Itu yang sebenarnya Matius 5 mengajarkan saudara, hendaklah kamu percaya menjadi garam dengan cara hidup kita. Sebenarnya orang ingin tahu, ingin mencari, merindukan sesuatu yang Tuhan tanam dalam hati mereka. Dan Tuhan menempatkan saudara dan saya di tengah-tengah mereka. Saudara, mereka ingin lihat bagaimana sukacita saudara, bagaimana damai sejahtera yang saudara alami, ingin melihat bagaimana kita handle kegagalan, bagaimana ketika kita salah, bagaimana ketika kita marah, bagaimana isi Injil itu dihidupi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan biarlah orang ingin membuka celah, membuka peluang. Mereka mungkin tidak suka akan iman kita, tetapi ada sesuatu yang mereka lihat dalam hidup kita yang membuka dialog antar kita dan kawan-kawan kita. Saudara, kalau saudara memiliki sahabat sudah bertahun-tahun, kapan terakhir sudah bicara tentang iman? Sesuatu yang sangat penting sekali yang Tuhan rindukan terjadi di antara kita. Saudaraku, biarlah pada kali ini saudara gereja ditempatkan secara unik di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan, untuk menunjukkan siapa Yesus itu. Saudara, manusia, kawan-kawan kita bukan proyek. Mereka orang-orang yang kita cintai, yang kita hargai, yang kita doakan. Dan biarlah melalui pergaulan kita, saudara, mereka boleh mencari tahu siapa Tuhan itu. Yesus disebut sahabat orang berdosa, saudara, makan bersama dan berkumpul, berdialog, saudara. Tetapi dia tidak kompromi akan kebenaran yang Yesus miliki. Saudara pun ditempatkan di tengah-tengah dunia yang ada. Biarlah jangan sampai Anda dan saya dikenal sebagai orang-orang yang suka mengecam. Tapi biarlah dikenal sebagai orang-orang yang murah hati, yang mencari cara untuk menolong, mencari kesempatan untuk menjadi berkat dan melayani mereka. Untuk itulah Yesus itu mengutus saudara dan mengutus saya. Luar biasa sekali. Ini alasan kenapa kita dibiarkan ditinggal dalam dunia ini. Karena dia memberi rohnya, memberi kuasanya, supaya saudara dan saya menjadi berkat di mana-mana. Inilah panggilan gereja. Fokus kepada misi Tuhan, saudara. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudaraku, cara Tuhan Yesus mempermuliakan Bapaknya ialah dengan menyelesaikan pekerjaannya. Dia menggenapi untuk apa dia ada di dalam dunia, panggilannya, mandatnya, apa yang dia kerjakan, menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Demikian pula bukan satu kebetulan
kalau Tuhan menempatkan di mana kita berada. Tuhan sudah menempatkan saudara pada alamat tertentu, dan itu bukan kesalahan sama sekali. Itu adalah rancangan bagi Tuhan, bagi saudara dan saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita pun juga diubahkan. Oleh kasih karunia Allah, Anda dan saya diselamatkan. Ingat itu baik-baik saudara, refleksi baik-baik. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang saudara. Dan keindahan daripada Injil itu saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera yang saudara dan saya miliki, semua pergumulan yang ada akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk supaya dunia, bangsa-bangsa datang kepadanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira seminggu yang lalu saya menerima newsletter dari Multiply, itu departemen misi yang melayani church planting di seluruh dunia, dan mereka menceritakan apa yang terjadi di Myanmar, dan mereka ada pekerjaan pelayanan di sana. Tapi yang menarik ialah apa yang terjadi di negara tetangganya, di antara salah satu suku. Pada acara Natal, entah kapan, sudah mungkin tahun lalu, 1.800 orang dari suku tersebut menyambut berita Injil. Dan mereka mengalami kebebasan daripada dosa-dosa mereka. Mereka melihat terang dan hati mereka diubahkan. Saudara, ketika otoritas mengetahui kejadian ini, segera rumah-rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka diusir daripada desa mereka, para memimpin ditangkap. Di tengah-tengah aniaya yang ada, mereka bertekun dan terus menyatakan, memberitakan Yesus yang adalah satu-satunya pengharapan. Saudara, dan kegerakan ini berlangsung terus. Mereka mendapat bantuan dari saudara-saudara yang ada di tempat lain 1 ton beras, dan mereka bagikan itu semua kepada siapa saja, tidak terkecuali saudara agama apapun. Mereka mengalami generosity dan membagikan kasih mereka, saudara. Meskipun mereka menderita oleh karena Injil, mereka tidak putus asa. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi limpah dengan sukacita. Jemaat Tuhan, jangan putus asa, jangan kecil hati. Untuk inilah Tuhan menempatkan kita di tengah bangsa-bangsa yang ada. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan bagi kemuliaan namanya. Saudara, semangat. Karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Itu janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik dan murah hati, terima kasih untuk doa Yesus bagi kami semua. Terima kasih akan janji perlindungan-Mu, penjagaanmu, pemeliharaanmu. Apapun yang kami hadapi, Engkau sudah mendoakan kami. Dan Tuhan, apa yang kami alami, Engkau menjaga iman kami. Engkau berkata, Engkau tahu siapa kepunyaanmu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang harus kami lalui, Engkau menjaga iman kami, kesetiaan kami, pengabdian kami, ketabahan, ketekunan kami, iman, pengharapan kami, dan kasih kami kepada saudara-saudara. Biarlah Gereja Gospel Nation, ya Tuhan, terus bertumbuh dalam misi yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Sony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Sony selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang penting yang perlu diperhatikan. Di dalam memperingati Jumat Agung, hari Jumat mendatang pada tanggal 2 April 2021, kita akan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus secara online pada jam 11 pagi. Sekali lagi, tanggal 2 April jam 11 pagi. Kita akan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus online. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan semua jemaat bisa turut bergabung di dalam memperingati kebaikan Allah Bapa yang sudah mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ketika kebaktian dan perjamuan kudus semuanya bisa berjalan dengan tertib. Pengumuman yang kedua, di dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 4 April tahun 2021, jam 3, kita akan mengadakan kebaktian gabungan untuk seluruh kampus. Sekali lagi, 4 April 2021 pukul 3, kita akan mengadakan kebaktian secara online menggunakan Zoom. Jadi link Zoom akan dikirimkan melalui WA grup kita. Ya, sekali lagi melalui Zoom pada tanggal 4 April 2021 jam 3, kebaktian gabungan untuk semua kampus. Dan Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 3 April 2021 pukul 6 sore, gereja-gereja di Metro Vancouver, gereja-gereja Indonesia di Metro Vancouver akan mengadakan kebaktian perayaan Paskah bersama yang akan diadakan secara Zoom. Ya, link akan dikirimkan melalui WA grup gereja masing-masing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanggal 3 gereja Indonesia Metro Vancouver akan mengadakan kebaktian dan perayaan Paskah bersama pukul 6 melalui Zoom. Zoom akan dikirimkan melalui gereja-gereja WA group dari gereja masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jadi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kita memiliki acara-acara yang penting. Tolong Bapak Ibu Saudara mempersiapkan atau meluangkan waktu. Kita bisa mengadakan ibadah bersama-sama dengan gereja-gereja Indonesia dan juga dengan semua kampus tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4. Pengumuman terakhir, renungan dan doa malam tetap diadakan pada tanggal 1 April 2021 jam 8.30 malam. Bukan satu kebetulan jika hari Kamis mendatang kita akan membahas pintu gerbang domba. Jadi ini sangat tepat sekali Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan perayaan Jumat Agung atau kebaktian dan perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 2-nya. Karena ini akan berbicara tentang pengorbanan anak domba Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung di dalam doa dan renungan malam. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita dan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Muliakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Kamis jam 8.30 malam. Tuhan memberkati.